Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Neng dan juga pemirsa RRI Net dimanapun saja Anda berada. Selamat datang di obrolan budaya RRI Net bersama saya Ayu Arta yang bertempat di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Gedung ini diberi nama Aula M. Tabrani sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan M. Tabrani dalam melahirkan gagasan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Tabrani lahir di Pamekasan 10 Oktober 1904 dengan nama lengkap Muhammad Tabrani Sorjowit-Jitro. Sebagai insan pers, M. Tabrani mulai memunculkan gagasan tentang bahasa persatuan Indonesia di kolom kepentingan surat kabar Hindia Barol pada tanggal 11 Februari 1926. Sebagai Ketua Kongres Pemuda pertama yang dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 30 April 19.262 Mei 1926 M. Tabrani mengusulkan salah butir dalam Sumpah Pemuda adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Hal ini dibantah oleh M. Yamin dengan mengatakan bahasa Indonesia tidak ada. Akhirnya pada Kongres Pemuda kedua di Jakarta pada tanggal 2728 Oktober 1928 gagasan M. Tabrani menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia menjadi butir ketiga Sumpah Pemuda. Atas usul Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur perjuangan M, Tabrani tersebut akhirnya diakui oleh negara dan M. Tabrani dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tanggal 10 November 2023. Cak Neng dan juga pemirsa RRI Net dimanapun saja Anda berada, saat ini kita masih berada di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, tentunya masih bersama saya Ayu Arta, dan di sebelah saya untuk edisi kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Awaludin Rusiandi. Beliau merupakan penerjemah ahli Madya Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur ya. Dengan tema kita untuk edisi kali ini yaitu adalah revitalisasi bahasa dan sastra pembentukan Tunas Ibu. Halo Cak Sandi. Halo Neng Ayu. Sehat-sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah bergabung bersama RRI Net. Begitu. Ini pastinya pengalaman yang luar biasa Cak Sandi ini bisa bermain di Balai Bahasa Jawa Timur. Tentunya untuk mengenalkan begitu ya seberapa dekat ini khususnya untuk anak-anak milenial kita, anak muda kita untuk memahami bahasa itu sendiri. Sebelumnya Cak Sandi mau berkenalan dulu boleh? Boleh. Ini untuk sehari-hari Cak Sandi berkegiatan apa ini di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur? Ya, tadi sudah disinggung sempat ya sama Neng Ayu kalau saya itu di sini penerjemah dan sehari-hari saya bekerja sebagai penerjemah dan kebetulan mulai tahun 2022 kami ada sebuah kegiatan penyediaan bahan bacaan bermutu khususnya untuk anak-anak. Itu buku cerita anak di bahasa bergambar. Jadi di bahasa itu bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang ada di Jawa Timur khususnya. Itu memang kami khususkan untuk anak-anak dan memang sejak tahun 2022 saya bersama dengan tim KKLP penerjemahan di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur sudah memegang kegiatan tersebut dan alhamdulillah sudah tersedia sekitar 170-an. 170 bacaan. Dengan tahun ini tuh 200 lebih sih. Baik, kalau boleh kami ketahui itu untuk buku-buku tadi ini Cak Sandi diperoleh dari mana begitu untuk pemasoknya begitu? Pemasoknya kebetulan kami sendiri ya, karena memang itu semua kami berdayakan dari masyarakat Jawa Timur. Jadi memang kami berusaha untuk memaksimalkan pelibatan publik. Dalam artian untuk menulis begitu? Betul, Laras. Jadi penulisnya itu ya dari Jawa Timur, terus penerjemahnya juga dari Jawa Timur, sampai dengan ilustrator kami usahakan untuk yang ada di Jawa Timur. Karena memang kami beranggapan buku yang kami buat itu harus bisa mengenalkan tentang Jawa Timur. Jadi kalau bisa, ya memang semuanya berasal dari Jawa Timur. Tidak bermaksud untuk yang dari luar tidak boleh masuk, tidak. Karena memang kami berfokus di Jawa Timur. Identitas kita juga ya. Betul, jadi kami merasa lebih lekat lah
Baik. Lantas buku-buku tadi ini kemudian disebarluaskan ke sekolah-sekolah begitukah? Kalau penyebar luasannya itu sebetulnya tidak hanya di sekolah sih Ning Ayu. Maksudnya banyak tempat. Nggih, karena kan kalau Ning Ayu pernah dengar, saya rasa mungkin dengar ya, ada gerakan literasi nasional. Iya. Namanya kan nasional. Iya. Makanya kami tidak berusaha menyebarkan hanya di sekolah saja, tapi semua kalangan itu bisa. Dan kebetulan karena memang kebijakan kementerian kami itu kan memang mengurangi penggunaan kertas. Iya. Jadi memang kami diseminasi atau penyebar luasannya itu menggunakan digital. Betul sekali. Baik. Kemudian untuk teman-teman ini Cak Sandi, untuk memperoleh tadi itu bisa apa? Meng-download aplikasi kah? Ya, kalau aplikasi memang belum ada, tapi kami punya laman di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Mungkin dulur-dulur Surabaya dan sekitarnya Jawa Timur, bahkan di luar Jawa Timur bisa mengakses di Google. Kemudian diketik saja Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, nanti akan terbuka lamannya. Nah, di situ ada. Kemudian di bagian produk itu ada di tab penerjemahan. Nah, itu bisa dibuka dan di situ sudah tersedia. Wah, keren ini ya. Ini merupakan sebuah inovasi ya Cak Sandi ya. Ya, di saat mungkin teman-teman kita ini ya nggak menampik ya, malas untuk memegang bacaan fisik alias buku. Nah, sukanya memegang gawe atau gadgeting begitu. Nah, ini dengan kita bisa membuka laman Balai Bahasa saja, ini sudah banyak sekali bacaan-bacaan di sana. Betul. Jadi itu juga disinggung sama Ning Ayu tadi ya. Mengapa kami kok memilih membuat ini untuk generasi muda? Karena kan tadi sudah dibahas Ning Ayu. Kami berusaha untuk meningkatkan minat baca. Kan tadi sudah disinggung ada gerakan literasi nasional. Jadi kami memang berusaha untuk menumbuhkan minat baca. Ning Ayu juga sudah tadi membahas anak-anak zaman sekarang itu lebih lekat dengan gawai, dengan makanya kami berusaha untuk membuat itu digital. Dengan harapan anak-anak mau membaca, anak-anak mau belajar gitu. Baik. Dan dalam setiap harinya ini Kak Sandi, kalau kita menilik dari pengaksesnya sendiri itu sudah banyak pastinya ya? Alhamdulillah. Banyak, lumayan banyak, dan itu sebetulnya memang sangat dibutuhkan ya Ning Ayu. Karena kita mau membuat sebuah gerakan literasi nasional. Masalahnya adalah bahannya ada apa enggak. Nah, makanya kami berusaha untuk menyediakan bahan itu. Dan bahan itu bisa digunakan oleh semua pihak. Maksudnya orang tua ketika dia ingin membacakan atau membiasakan anaknya untuk membaca bisa menggunakan, bisa mengakses dan menggunakan itu. Untuk guru juga bisa, kemudian untuk penelitian juga bisa. Jadi memang kami berusaha untuk menanamkan minat baca sejak dini. Karena ketika sudah menginjak sekolah menengah, untuk membiasakan membaca itu mungkin agak sedikit susah, menurun. Gitu. Betul. Jadi makanya sejak dini mengapa kami membuat produk itu untuk anak-anak, karena cerita anak-anak itu sangat terbatas. Cerita yang lekat dengan dunia anak-anak itu sangat terbatas. Ya mungkin Ning Ayu juga pernah mengalami ya, ketika dulu sekolah bacanya buku pelajaran. Kan bosan. Mentok di situ ya. Pelajaran. Bosan, betul. Biar nggak bosan, bagaimana caranya? Ya kami membuat cerita anak dwibahasa itu. Bagaimana anak-anak bisa belajar? Ya kami menyematkan tema STEAM di situ. Sains, teknologi, teknik, seni budaya, dan matematika. Jadi ketika anak-anak itu sudah terbiasa sejak dini, sejak kecil dibiasakan dengan tema-tema seperti itu lewat buku-buku kami, mereka tidak hanya senang membaca, tetapi mereka belajar sesuatu. Dan kami membuat di bahasa daerah. Mengapa di bahasa daerah? Karena bahasa daerah itu punya pengetahuannya sendiri. Kita itu punya muatan sains tidak hanya di bahasa Inggris atau di bahasa Indonesia, tapi kita juga punya sains itu di bahasa daerah. Contohnya apa? Pembuatan es puter. Es puter bisa mengajarkan anak-anak bagaimana natrium atau garam itu menggumpalkan es atau menahan pencairan es.
Dari situ bisa dijelaskan, itu sains. Kemudian contoh lainnya adalah tentang misalnya pembuatan kue. Di situ bisa dijelaskan tentang transfer perpindahan panas. Anak-anak jadi belajar fisika. Seperti itu. Nah, kemudian mereka tahu, oh ternyata budaya saya juga punya ya teknologi seperti ini. Ternyata ada ya. Ternyata ada. Mereka jadi bangga. Mereka nggak malu. Dan mereka mau menggunakan bahasa daerah. Karena mereka jadi nganggap itu, wah ternyata keren juga. Seperti itu. Karena memang bagaimanapun juga namanya bahasa daerah ini merupakan bahasa ibu kita ya Cak Sandi. Betul. Ya. Bagaimanapun juga kalau bukan kita yang nguri-nguri atau melestarikan, ini siapa lagi? Seperti itu ya. Baik. Kemudian bagaimana begitu ya program untuk penerapan berbahasa daerah untuk generasi muda ini? Saking banyaknya bahasa tadi Kak Sandi, lantas kan membuat anak-anak muda kita ini kayak semacam males, mager begitu ya. Itu seperti apa sih? Kalau untuk penerapan bahasa daerah khususnya untuk generasi muda, seperti yang tadi sudah saya singgung, mungkin kan ada sedikit rasa minder lah, atau inferior, atau tidak percaya diri dengan bahasa daerahnya. Dari cerita kami sudah berusaha membuat cerita itu berbagai semenarik mungkin dengan tema-tema STEAM. Dan kami harap, ternyata di bahasa Jawa atau di bahasa Madura, saya bicara itu karena di sini di Jawa Timur ya, Ngayu. Kemudian bahasa Jawa yang di Using itu ternyata ada teknologi seperti ini. Mereka diharapkan untuk bisa mengalihwahanakan dari buku cerita kami. Jadi contohnya seperti apa? Seperti bercakap-cakap dengan teman, kemudian mereka jadikan konten. Ya pakai bahasa Surabayaan atau saya pakai bahasa Surabayaan karena saya orang Surabaya ya. Jadi saya pakai bahasa Surabaya, saya nggak akan malu. Saya bisa mempromosikan produk menggunakan bahasa Surabayaan dengan target tertentu. Jadi ketika ada produk itu juga sekaligus merevitalisasi bahasa. Orang jadi nggak malu menggunakan bahasa itu. Bisa dialihwahana dengan konten di media sosial, di YouTube, kemudian bagaimana mereka bercakap-cakap dengan teman sebagai ini jati diri saya. Saya itu identitas orang kita begitu ya. Betul. Baik, luar biasa sekali untuk harapan kedepannya apa nih Kak Sandi? Harapan ke depan melalui cerita anak tersebut, memang kami dari kementerian itu berharap nanti akan ada tunas-tunas muda, anak-anak Jawa Timur itu yang tidak malu berbahasa Jawa atau bahasa Surabayaan atau bahasa daerah apapun lah. Mengapa? Karena di dalam bahasa itu ada pengetahuan. Dan ketika satu bahasa itu hilang, itu tidak hanya budayanya nih Ngayu, tapi semua teknologi, pengetahuan, warisan masa lalu, DNA genetik turunan kita, itu hilang semua. Terdampak semua begitu. Betul. Ya. Karena kan manusia itu menurunkan genetiknya, menurunkan DNA-nya itu seperti apa? Lewat pewarisan. Pewarisannya apa? Menggunakan bahasa. Jadi dari cerita ini kami harap ini tidak hanya menjadi nasional, tetapi bisa menjadi internasional karena kita bisa mengenalkan di dunia luar. Ini loh, Surabaya seperti ini, Jawa seperti ini, Madura seperti ini. Jadi jangan malu berbahasa daerah. Baik, luar biasa. Itu tadi dia ya, obrolan saya dengan Cak Sandi, panggilan akrabnya. Beliau merupakan penerjemah ahli media Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Gak usah nadinang dia Cak Ning ya, awak dewe geser nang segmen selanjutnya cek nang Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Salah satu pengejawantahan misi Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan literasi kebahasaan dan kesastraan di Jawa Timur adalah menyediakan pojok baca. Pojok baca merupakan salah satu sarana mempublikasikan produk-produk terbitan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Salah satunya adalah produk penerjemahan karya sastra, seperti antologi Geguritan, antologi cerpen, dan novel, serta cerita anak dengan tema STEAM Science, Teknologi, Engineering, Art, dan Math dari bahasa daerah bahasa Jawa, bahasa Madura, dan bahasa Jawa dialek Using ke bahasa Indonesia.
Selain itu, di pojok baca ini juga terdapat 5 majalah terbitan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, yaitu Lontar Using majalah berbahasa Jawa dialek Using, Aji Saka majalah berbahasa Jawa dan beraksara Jawa, Titis Basa majalah berbahasa Jawa Krama, Joko Tole majalah berbahasa Madura, dan Panji Balai majalah berbahasa Indonesia. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Ya, Cak Ning dan juga pemirsa RRI Net dimanapun saja Anda berada, kita masih di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Luar biasa ya, kalau tadi sudah bersama dengan Cak Sandi begitu. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Dr. Made Okta Fidianti MPD. Beliau merupakan analisis kata dan istilah muda, membahas mengenai praktik baik revitalisasi bahasa daerah. Kita akan sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Ibu, Ya. bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk RRI Net begitu. Ya. Membahas mengenai tema kita ya, revitalisasi dalam upaya penumbuhan tunas bahasa tunas ibu mengatakan. Nah, ini terkait concernnya adalah revitalisasi bahasa daerah. Nah, sebelum ke sana kita mungkin berkenalan dulu begitu dengan Bu Made atau Bu Okta nih sapaan. Bu Made, Neng Made, Neng Made Okta. Ini sehari-hari di Balai Bahasa ini sebagai apa nih? Baik, Mbak, saya sehari-hari sebagai koordinator KKLP Pelindungan dan Bahasa Sastra Daerah di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur yang ditugasi oleh Ibu Kepala untuk merevitalisasi bahasa daerah di Jawa Timur gitu. Yang akan kita bahas di edisi kali ini ya. Menarik karena memang ini anak-anak muda kita khususnya harus tahu begitu ya, Ning Made, terkait dengan bagaimana sih langkah-langkah dalam revitalisasi itu sendiri. Baik, terima kasih. Sebenarnya langkah-langkah revitalisasi bahasa daerah itu perlu kita sederhanakan ya sebenarnya. Yang pertama ada tahapan-tahapan, Mbak. Yang pertama itu mestinya kita harus mengadakan vitalitas bahasa atau kajian vitalitas ya, atau pemetaan bahasa, karena dengan kajian tersebut kita bisa memetakan kira-kira bahasa mana yang perlu kita revitalisasi di Jawa Timur. Begitu. Yang kemudian yang kedua adalah koordinasi. Setelah kita sudah menemukan kira-kira lokus mana yang sudah kita pilih, berarti kita sudah menemukan kira-kira bahasa apa yang harus kita revitalisasi. Ternyata setelah revitalisasi bahasa sudah ditentukan, kemudian langkah berikutnya adalah kita koordinasi terhadap pemerintah daerah ya, kemudian koordinasi dengan dinas pendidikan ya, kemudian kita berkolaborasi bekerja sama. Nah, dari sanalah, dari koordinasi itu kemudian kita mengadakan penyusunan modul bahan ajar tahap berikutnya ya, yaitu mengapa harus ada penyusunan modul bahan ajar, karena dengan penyusunan modul bahan ajar tersebut kita bisa melihat
ternyata ini ada modul khusus untuk merevitalisasi bahasa gitu. Setelah kita melakukan penyusunan, baru yang langkah berikutnya adalah melakukan atau melaksanakan kegiatan pelatihan guru master. Pelatihan guru master ini adalah untuk melatih guru-guru yang terpilih, karena kita sudah kerjasama dengan dinas pendidikan. Jadi guru-guru terpilih dari dinas tersebut kita latih. Ada 7 materi Mbak ya dalam revitalisasi itu, seperti cerpen, kemudian pidato, aksara ya. Berikutnya kemudian komedi tunggal ya, terus kemudian komedi tunggal, terus puisi ya, terus kemudian ada cerpen tadi sudah ya, terus berpidato. Nah itu kemudian kita latih guru-guru tersebut dengan bahasa daerah itu. Dan setelah kita melakukan pelatihan guru master tersebut, ada langkah selanjutnya, yaitu setiap guru master harus ada perjanjian dengan kita, harus melakukan namanya pengimbasan. Pengimbasan itu setiap guru master harus mengimbaskan kepada teman sejawatnya yang tidak mengikuti pelatihan itu, kemudian harus mengimbaskan juga kepada murid-muridnya, atau mungkin kalau ingin pengimbasannya lebih banyak lagi, silakan di dalam komunitas belajar mereka. Baik. Itu. Pengimbasan ini dalam artian mengajarkan kembali, mengulang kembali begitu ya Bu. Ya, jadi yang nggak ikutan tadi itu, ini dilatih, seperti itu, luar biasa. Disampaikan tadi ada 70 bahasa. Di Jawa Timur ini, karena kita melakukan pemetaan bahasa itu ya, jadi kita harus punya landasan. Jadi bahasa apa yang perlu kita revitalisasi. Jadi nggak syukur saya ambil ini, saya ambil itu, tidak. Jadi memang perlu kita ada landasan mengapa kita memakai bahasa ini yang perlu kita revitalisasi. Kita kebetulan memakai namanya peta bahasa, sama ada kajian vitalitas bahasa. Ternyata tahun 2023 kita sudah merevitalisasi bahasa Madura, kemudian bahasa Jawa dialek Using, dan tahun 2025 ini kita tambah 1 bahasa, yaitu bahasa Jawa Mataraman. Bahasa Jawa Mataraman. Nah, ini yang harus diketahui ya oleh anak-anak muda kita ya, Bu Made. Karena memang semakin kesini kecenderungan anak-anak muda kita ini susah untuk diajak belajar berbahasa daerah. Padahal di tiap-tiap wilayah mereka atau daerah mereka itu punya kekhasan tersendiri begitu ya Bu Made. Nah, ini yang mesti harus diketahui begitu. Jadi untuk yang 2025 ini, yang tadi yang Mataraman tadi itu sudah dilakukan atau masih akan? Masih akan. Karena rencananya kapan? Insya Allah tahun 2025 ini ya, untuk khusus untuk Mataraman ini. Jadi bahasa untuk tahun 2025 yang akan direvitalisasi bertambah 1, yaitu bahasa Jawa Mataraman dengan lokus yaitu Surabaya. Cak Ning. Lokusnya Surabaya. Kemarin kami diskusi sama Ibu, kan sebenarnya ada 3 lokus ya. Yang pertama ada lokusnya Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Tapi untuk tahun 2020 ini lokusnya adalah Surabaya. Surabaya dhisik Cak Ning. Tadi ini misalnya sedino-dino nek dhewe ngomong basa Surabayaan begitu ya Bu Made ya. Ini akan direvitalisasi begitu. Dengan harapan akan semakin baik nantinya ya Bu ya. Baik, luar biasa. Kemudian siapa saja ini ya untuk sasaran revitalisasi? Karena kami adalah Kementerian Dasar dan Menengah ya, jelas kita sesuai dengan Tunas Bahasa Ibu. Tunas Bahasa Ibu itu adalah tunas untuk sekolah ya, tingkatan status pendidikan di SD dan SMP. Jadi SMA tidak. Gitu. Jadi hanya SD dan SMP, karena Tunas Bahasa Ibu itu adalah SD dan SMP. Jadi kalau SMA tidak begitu. Jadi pasti ada kelanjutan ya setelah dari pelatihan guru master itu ya. Kita merevitalisasi untuk guru-guru tersebut, kemudian mereka harus mengimbaskan, dan mereka juga mengimbaskan kepada murid-muridnya yaitu SD dan SMP. Untuk guru SMA belum ada seperti itu. Memang demikiankah atau nantinya akan diagendakan ada nanti itu Bu? Kalau secara anggaran ya, secara anggaran maupun secara perencanaan memang khusus ini Tunas Bahasa Ibu. Tapi ada berkelanjutan, itu namanya ada ya, setelah Festival Tunas Bahasa Ibu itu ada namanya teater berbahasa daerah. Nah, itu untuk anak-anak SMA. Seperti itu. Baik. Ya. Dalam pelaksanaannya nanti biasanya kalau untuk teater untuk anak-anak SMA kapan? Di bulan apa itu Bu? Biasanya akhir ya. Tahun kemarin tuh akhir tahun 2024 tuh akhir bulan. Jadi akhir tahun itu kita ketika FTBI selesai, Festival Tunas Bahasa Ibu selesai, kemudian muncul ada festival teater berbahasa daerah.
Oh baik, jadi teman-teman SMA kita ini melakonkan teater begitu dengan menggunakan bahasa daerah. Oh keren. Kalau tahun kemarin ini Bu Made di mana ini? Kebetulan waktu itu koordinatornya Mas Galo ya, Mas Galo Safarudin ya, untuk teaternya itu Mas Galo itu membuat leaflet yang diberikan dan kita sebarkan di seluruh SMA di Jawa Timur. Jadi mereka yang memiliki komunitas teater itulah yang mendaftar. Nah, tapi ada sebelum masuk menjadi peserta pun ada persyaratan ya, seperti apa yang harus mereka lakukan gitu. Kemudian dari beberapa itulah kemudian kita jaring yang pemenangnya kemudian untuk lomba di Surabaya seperti itu. Oke, baik. Nah, lantas Bu Made, seberapa penting begitu ya revitalisasi berbahasa daerah di kalangan generasi muda kita begitu? Ya. Sangat penting ya Bapak Ibu, karena setiap detik, setiap jam bahasa daerah itu mengalami pergeseran. Ya, bahkan mungkin punah. Bahkan mungkin kita tidak akan berapa tahun lagi kalau kita tidak merevitalisasi bahasa daerah itu, kita tidak melihat seperti apa harapan atau asa bahasa Jawa khususnya misalnya, atau bahasa Jawa dialek Using gitu ya, atau bahasa Madura seperti itu. Kita tidak bisa melihat bahwa oh ini bahasa Madura adalah bahasa yang kuat gitu, tidak. Ibaratnya revitalisasi itu ibaratnya kalau kita melihat bahasa daerah itu ada seperti gunung es yang kelihatan megah tapi dalamnya itu sangat rapuh gitu ya. Bawahnya itu rapuh. Jadi seperti itu ibaratnya seperti gunung es seperti itu. Jadi perlu ada revitalisasi bahasa. Nah, pastinya kita ini kan nggak bisa berjalan sendiri ya Bu Made ya. Harus ada kolaborasi, sinergi mengaten nggih. Lantas bagaimana tanggapan Pemda setempat gitu ya terhadap masyarakat dengan revitalisasi ini? Baik. Alhamdulillah ketika kami sudah berkoordinasi dan melakukan kerjasama khususnya di 4 kabupaten Kepulauan Madura ya, di antara 4 kabupaten Madura itu mendukung ya, salah satunya adalah Kabupaten Pamekasan. Kabupaten Pamekasan itu luar biasa sekali, bahkan setelah FTBI selesai, kami selesai, mereka itu langsung mengimbaskan, pemerintah daerahnya mengimbaskan lomba berpidato berbahasa daerah Madura. Baik. Yaitu khusus untuk para pejabat-pejabatnya. Nah, itu ada di YouTube bahkan seperti itu. Jadi itu merupakan gerakan yang luar biasa untuk revitalisasi, bahwa ternyata pengimbasan kami bukan hanya sampai di situ, tapi ternyata pemerintah daerahnya juga memiliki ketertarikan untuk seperti ini. Ada sebuah harapan bagi saya Bapak Ibu bahwa revitalisasi dikatakan berhasil apabila ya pemerintah daerahnya itu menjalankan apa yang sudah kita berikan tanpa ada cawe-cawe dari lembaga kebahasaan seperti kami maupun lembaga pusat, tapi mereka terus melaksanakan kegiatan kami tanpa kami. Nah, itu baru dikatakan revitalisasi bahasa daerah itu berhasil. Nah, itu mang ya Cak Ning ya, tadine ojo sampai geleme iki didampingi terus sama ya Cak Ning, jadi harus mandiri begitu ya Bu Made ya, luar biasa. Dewe sandeng awak dhewe jek nang obrolan budaya RRI Net nang Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, sampean kabeh cek barek aku ning Ayu Arta. Terima kasih Bu Made untuk segmen kali ini. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang
dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan, serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Ya Caning, bare pemirsa RRI Net, dimanapun saja Anda berada, kita masih di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur dengan tema yang kita usung untuk edisi kali ini, yaitu terkait dengan revitalisasi bahasa dan sastra. Pengupayaan untuk bahasa tunas ibu mengatakan nggih. Dan di sebelah saya sudah bersama dengan Dr. Umi Kulsum M. Hum. Beliau merupakan Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam, Ning Ayu. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Pangestu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bu Umi juga demikian ya, dalam keadaan baik. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktu ya untuk RRI Net, begitu kita berbincang terkait dengan revitalisasi bahasa daerah. Khususnya memang kita kan concernnya untuk anak-anak muda kita ya Bu Umi ya. Generasi muda. Betul, generasi muda begitu. Sebelum ke sana ini Bu Umi, bagaimana ya kondisi kebahasaan di Jawa Timur itu sendiri saat ini begitu? Baik. Dengan seiring berkembangnya era yang sangat begitu masif ya, perkembangan IT, teknologi begitu ya, era zaman sekarang globalisasi betul. Nah ini seperti apa kondisi kebahasaan di Jawa Timur? Baik, terima kasih Ning Ayu. Izin saya menyapa para pendengar ya, pemirsa, bahwa kami Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur tentu mempunyai tugas terkait dengan bahasa, salah satunya adalah bahasa daerah. Nah, bahasa daerah yang ada di Provinsi Jawa Timur ini ada dua bahasa daerah yang besar, yaitu bahasa Madura dan bahasa Jawa. Nah, bahasa Madura dan bahasa Jawa ini tentu merupakan bahasa yang menjadi identitas kita, Provinsi Jawa Timur. Ada bahasa Jawa yang Mataraman, dialeknya itu ada yang Tengger, bahkan di ujung pulau Jawa Timur itu ada bahasa Jawa Using. Betul. Kemudian Madura juga bermacam-macam, ada Madura Kepulauan, ada Madura yang di daerah Pandalungan ataupun Tapal Kuda. Nah, kondisinya sekarang tentu di era yang globalisasi ini, ini kita lihat masyarakat, terutama generasi muda kita, ini banyak yang sudah tidak bisa lagi menuturkan bahasa Jawa ataupun bahasa Madura. Mereka banyak yang tidak tertarik lagi untuk menggunakan bahasa Jawa ataupun bahasa Madura dengan berbagai alasan. Salah satunya mungkin juga terlalu kuno, kampungan, atau bahkan takut dengan undak usuk ataupun tingkatan-tingkatan kebahasaan. Oh baik.
Belum lagi juga ada Jawa Kulonannya juga ya Bu ya. Iya, Mataraman betul. Di ujung sana di Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten juga Magetan dan sebagainya itu lebih ke Mataraman ataupun dekat dengan bahasa Jawa, Solo ataupun Jogja. Baik. Nah ini yang harus mungkin kita benahi begitu ya. Tadi yang Bu Umi sampaikan bahwasanya generasi muda kita ini pekewuh begitu ya kalau untuk ingin menuturkan bahasa daerah. Nah ini lantas bagaimana ini yang harus kita benahi? Apakah mungkin edukasi dari sekolah begitu diperbanyak lagi juga mungkin bahasa daerah kita atau seperti apa? Ya, terima kasih Ning Ayu. Jadi upaya kita sebenarnya tujuan akhirnya adalah kita ingin generasi muda kita tidak malu lagi menuturkan bahasa Jawa ataupun bahasa Madura. Jadi ada rasa bangga, ada rasa memiliki. Tentu kami berbagai upaya dilakukan, salah satunya dengan merevitalisasi bahasa daerah yang ada di Provinsi Jawa Timur. Jadi 2 tahun terakhir kami sudah merevitalisasi bahasa Madura dan juga bahasa Using. Ya, tahapannya itu cukup banyak. Yang tadi ujungnya adalah kami membentuk yang namanya Tunas Bahasa Ibu. Ya, Tunas Bahasa Ibu itu adalah adik-adik kita di jenjang SD dan juga jenjang SMP. Mereka diberikan kesempatan untuk memperdalam ataupun juga mengasah kemampuan mereka, baik itu di bidang membaca puisi, mendongeng, bahkan stand up komedi ya, stand up komedi atau komedi tunggal dalam bahasa Madura dan juga bahasa Jawa. Ada cerpen juga ya Bu? Ada cerpen juga, kemudian ada pidato dan sebagainya. Ini sebagai sebenarnya pemantik ya, agar mereka itu ternyata saya bisa terkenal atau saya bisa ikut lomba karena saya menguasai bahasa daerah, baik itu Jawa maupun Madura. Baik, nah lantas Bu Umi, bagaimana tantangan dan peluangnya begitu ya? Disampaikan di awal tadi bahwasanya mungkin tantangan kita adalah tadi itu berkelahi dengan IT, masifnya globalisasi begitu. Anak-anak muda kita dipaksa untuk mengikuti tren saat ini begitu Bu Umi ya. Lantas bagaimana untuk tetap kita ini menumbuh kembangkan tadi itu, nggak meninggalkan, boleh mengikuti zaman tapi tidak meninggalkan kedaerahan kita. Seperti apa Bu Umi? Ya, kembali tentu karena bahasa itu harus digunakan ya. Kita tidak mungkin mempertahankan sebuah bahasa kalau bahasa itu ditinggalkan. Jadi mau tidak mau kita harus memberikan pemahaman bahwa bahasa itu akan tetap hidup ketika digunakan. Jadi ada pewarisan dari orang tua, kemudian juga sekolah tentu harus mendukung ya upaya, dan tentu juga kebijakan, regulasi dan masyarakat juga mendukung bagaimana penggunaan bahasa-bahasa tersebut. Jadi kita bagaimana supaya anak-anak diberikan kesempatan untuk tetap menggunakan bahasa. Oke, dan peluang-peluangnya pun juga terbuka lebar banyak kalau sebenarnya anak-anak muda kita mau ya Bu ya. Iya, karena sekarang sebenarnya kita bisa masuk dengan lagu, kita masuk dengan umpamanya tadi komedi tunggal dalam bahasa daerah yang lucu-lucu, terutama itu juga akan membangkitkan bahwa oh iya ternyata Indonesia sangat beragam, Jawa Timur sangat beragam, sehingga tadi kita harus tetap menggunakan dan juga melestarikan bahasa daerah kita, karena itu akan jadi identitas kita. Yang ketahuan mungkin saat ini adalah lagu-lagu berbahasa Jawa yang sudah mulai nampak muncul begitu ya Bu Umi. Banyak penggemarnya. Banyak penggemarnya juga. Bahkan dan mungkin lagu rungkat itu bukan hanya terkenal di Jawa Timur ya, di Indonesia bagian lain juga terkenal. Nah itu dia ya, spesialisasi begitu ya Cak Ning sekalian. Nah bagaimanakah keberadaan bahasa-bahasa saat ini Bu Umi? Bahasa ya secara umum Indonesia itu sangat luar biasa karena menjadi negara yang kedua terbanyak bahasa daerahnya, yaitu 718 bahasa yang sudah diidentifikasi. Kemudian juga sayangnya bahasa-bahasa yang 718 bahasa itu tidak semuanya dalam keadaan aman, tidak semuanya dalam keadaan sehat. Sama seperti manusia, ada yang kritis, ada yang rentan, ada yang terancam punah, bahkan ada yang punah. Nah, kita tidak ingin bahasa yang ada di Jawa Timur, bahasa Jawa, bahasa Madura, dan beragam dialeknya itu
lama-lama akan ditinggalkan dan lama-lama akan punah, sebagaimana bahasa yang tadi 11 bahasa yang sudah tidak ada lagi. Oke, baik. Disampaikan tadi dengan kebersamaan dengan Bu Made Okta, ada yang namanya pelatihan terhadap guru-guru master begitu. Iya, betul. Nah, ini untuk tahun ini apakah akan diadakan lagi begitu Bu Umi dan kapan? Akan. Kami akan terus melanjutkan upaya kami untuk merevitalisasi bahasa daerah. Ya, jadi bahkan kami akan menambah satu bahasa lagi, yaitu bahasa Jawa. Kalau kemarin ada bahasa Madura dan bahasa Jawa di Alkusing, tapi kami akan memilih bahasa Mataraman. Nah, ini akan kami lakukan. Mungkin dalam waktu dekat kami akan membuat modulnya, kemudian nanti modul tersebut akan disampaikan oleh para maestro kepada guru master. Jadi sekitar bulan April mungkin Mbak, karena setelah Lebaran mungkin baru kita akan mulai mengadakan kegiatan yang disebut dengan pelatihan guru master. Nanti pelatihan guru master itu diikuti oleh guru-guru, kemudian guru akan mengimbaskan kepada murid dan kepada guru sejawat. Baik. Nah, murid-murid itu yang nanti akan kita sebut dengan tunas bahasa ibu. Tunas bahasa ibu, pelopor begitu ya. Betul, mereka yang akan meneruskan perjuangan kita, meneruskan kemampuan kita dalam berbahasa daerah. Mereka akan menampilkan dengan pidatonya dalam bahasa daerah, puisinya dalam bahasa daerah, termasuk menulis dan membaca aksara daerah. Baik. Nah, untuk agar bisa sampai ke generasi muda kita, Bu, apakah mungkin idealnya diperbanyak begitu ya, lomba-lomba demikian begitu untuk anak-anak muda bisa kita ikuti, bisa kita ikutkan, atau seperti apa untuk tadi itu memantik rasa apa ya, keingintahuan, rasa cinta melestarikan bahasa daerah begitu. Ya, memang betul tadi karena anak-anak itu suka ya dengan lomba, tertantang untuk mengikuti lomba, apalagi lomba itu juga nanti hadiahnya atau juaranya akan masuk ke dalam kategori siswa berprestasi tingkat nasional. Jadi masuk ke dalam manajemen talenta nasional. Jadi anak-anak tersebut ikut lomba yang 7 mata lomba itu, tetapi bagi kami tidak menutup kemungkinan ya ada diadakan lomba-lomba lain karena memang banyak hal yang menarik yang khas dari Jawa Timur. Oke, baik. Keberadaan teman-teman muda kita, Bu, dalam mengikuti ajang seperti duta bahasa, duta yang mungkin mereka ini tujuannya adalah untuk tadi itu ya, menginformasikan, mengedukasi. Nah, ini dipandang bagus atau perlu begitu ya, Bu Umi? Sangat perlu karena kami tentu generasi tua akan berbeda ya. Masuknya ke generasi muda oleh generasi muda juga. Jadi kami mempunyai perpanjangan tangan, mempunyai agen-agen perubahan untuk tetap mempertahankan bahasa daerah. Itu dengan duta bahasa. Setidaknya sekarang setiap tahun ada 20 generasi muda Jawa Timur yang menjadi duta bahasa dan itu akan menjadi pelopor bagaimana membanggakan kebanggaan terhadap bahasa, bukan hanya bahasa Indonesia tetapi juga bahasa daerah. Bahasa daerah. Nah, itu dia ya Cak Ning ya. Tadi ini misalnya tutu awak dewe atau generasi muda ini. Nah, lantas siapa lagi ya begitu ya Bu Umi ya? Betul. Baik. Dan tadi disampaikan juga bahwasanya revitalisasi ini latar belakangnya bagus sekali untuk anak-anak mencintai bahasa. Kemudian juga meremajakan kembali mungkin bahasa-bahasa kosakata yang mungkin sudah mulai mulai tidak digunakan lagi. Nah, itu akan dikumpulkan lagi, diungkap lagi supaya dikenal lagi. Baik, lebih kekinian lagi begitu ya Bu. Iya. Baik. Iku Mang Cak Ning ya, luar biasa obrolanku bare Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur anak Bu Umi yang sudah banyak sekali menjelaskan bagaimana ini ya peran generasi muda kita untuk terus melestarikan bahasa daerah. Terima kasih Bu Umi. Terima kasih Ning Ayu. Cak nang dia Cak Ning tetap wae nang obrolan budaya RRI Net. RRI Digital
dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur adalah unit pelaksana teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Berdiri pada tahun 1999, Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2023 menempati kantor baru yang berlokasi di Jalan Gebang Putih 10, Keputih, Sukolilo, Surabaya. Setelah hampir 23 tahun berlokasi di Buduran, Sidoarjo, Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur mengemban misi mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra di Jawa Timur untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk mencapai misinya, Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur didukung 7 kelompok kepakaran dan layanan profesional dalam kurung KKLP yang bekerja berdasarkan kepakarannya. 7 KKLP tersebut adalah KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum, KKLP Literasi, KKLP Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia UKBI, KKLP Pemodernan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, KKLP Perkamusan dan Peristilahan, KKLP Penerjemahan, dan KKLP Bahasa Indonesia bagi penutur asing BIPA. Yo Cak Ning dan juga pemirsa RRI Net dimanapun saja Anda berada, sampean kabeh cik mbare aku Ning Ayu Arta nang obrolan budaya RRI Net jupuk nang lokasi Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Nah nang sesi kali iki Cak Ning aku wis mbare narasumberku yaiku ono Dr. Andes Yani Paryono MPD. Beliau merupakan widya bahasa ahli madya. Nah ini pastinya masih membahas terkait dengan revitalisasi bahasa daerah. Kita akan sapa dulu Pak Yani, kabar baik ya Pak ya? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Matur sembah nuwun sangat. Ini sudah meluangkan waktu untuk RRI Net begitu ya. Ini tentunya membahas terkait dengan bahasa daerah yang kalau bukan kita khususnya anak muda siapa lagi yang akan melestarikan mengaten nggih. Nah, pertama ini Pak Yani yang akan kita tanyakan terkait dengan tugas dan fungsi Balai Bahasa Jawa Timur terkait permasalahan bahasa di Jawa Timur itu sendiri seperti apa? Baik, Balai Bahasa Jawa Timur itu sama dengan Balai Bahasa kantor di seluruh Indonesia yang jumlahnya ada sekitar 30 lembaga. Tugas dan fungsinya hampir sama, yaitu di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah. Secara garis besarnya tahun ini dalam bentuk program prioritas. Yang pertama adalah prioritasnya adalah revitalisasi bahasa daerah, yang kedua tentang literasi, yang ketiga tentang internasionalisasi bahasa Indonesia, dan yang terakhir ada penambahan pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik dan dokumen lembaga. Nah, itu pasti semuanya akan berdampak nantinya juga ya untuk masyarakat, terkhusus untuk generasi muda kita saat ini. Nah, kalau kita berbincang terkait dengan bahasa daerah sendiri saat ini, perkembangannya seperti apa sih kalau menurut Pak Yani sendiri? Dari 718 bahasa daerah di seluruh Indonesia, perkembangannya saat ini lumayan bagus, walaupun di Indonesia bagian timur hampir 2 minggu, bahkan 2 minggu selalu ada bahasa-bahasa daerah yang punah. Khusus untuk di Jawa Timur, alhamdulillah yang sudah direvitalisasi bahasa daerah adalah bahasa Madura dan bahasa Osing. Kemungkinan tahun ini adalah bahasa Jawa dialek Surabayaan atau bahasa Jawa dialek Mataraman. Ke sana ya, kemungkinan itu. Tantangan terbesar begitu ya kalau kita mengkaitkan dengan generasi muda kita yang masih dominan untuk mengikuti tren saat ini, kemudian meninggalkan kedaerahan mereka sendiri. Lantas apa upaya yang bisa kita lakukan untuk mereka terus bisa melestarikan begitu? Ya, upaya yang harus kita lakukan dan sudah kita lakukan sesuai dengan program prioritas kita, yaitu revitalisasi bahasa daerah,
atau menjalankan kurikulum Merdeka Belajar episode ke-17 kemarin adalah revitalisasi bahasa daerah, bahasa daerah Madura dan bahasa daerah di Osing. Caranya bagaimana? Yang pertama kita sosialisasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan. Yang kedua, tahap kedua kita pelatihan untuk guru master. Setelah guru master kita pengimbasan kepada guru-guru MKMP di seluruh daerah Jawa Timur, ya terutama yang terkait dengan bahasa daerah tadi. Yang ketiga baru pembelajarannya, setelah itu evaluasi, dan yang terakhir adalah perayaan dalam bentuk Festival Tunas Bahasa Ibu. Gitu. Oke, baik. Nah, tadi lebih dominan ke tugas-tugas dari para pendidik kita, betul, tentunya ini nggak bisa berjalan sendiri ya Pak Yani, harus ada kolaborasi, sinergi, terkhusus dengan media massa. Nah, kaitannya ini Pak, seberapa pentingkah RRI bagi Balai Bahasa Jawa Timur dalam pengembangan, pembinaan, perlindungan juga gitu ya, bahasa dan sastra daerah ini Pak? RRI sebagai media informasi, media pendidikan, sebagai media perjuangan di awal RRI lahir pada tanggal 11 September 1945 sangat jelas mengawal persatuan bangsa Indonesia, dan di dalamnya tentu sebagai corong pemerintah tidak lepas dari terkait dengan tupoksi Balai Bahasa, yaitu di bidang pengembangan, pembinaan, pelindungan bahasa dan sastra daerah, tentu harus melalui media RRI yang sangat resmi. Satu-satunya radio yang menggunakan nama besar Republik Indonesia adalah RRI. Jelas di situ pasti untuk perekat bangsa, nggak bisa tidak itu. Jadi memang ini sangat penting sekali begitu untuk mengedukasi, mensosialisasi kepada masyarakat ramai begitu Pak Yani. Kaitan antara tugas dan juga fungsi Balai Bahasa dan juga RRI ini seperti apa Pak? Dipandang perlu, penting sangat penting. Jadi yang pertama saya masih ingat ketika tahun 2013 saya jadi pemakalah. Saya membawa makalah dengan peran strategis media RRI dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Di situ sudah sangat jelas. Jadi hasil pengembangan, hasil pembinaan, hasil pelindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah wajib melalui RRI agar disebarluaskan. Karena RRI yang paling gampang adalah menggunakan bahasa, dan tidak mungkin RRI ketika menjalankan tupoksinya tidak melalui bahasa. Jadi sudah harus menyatu sebenarnya, jadi nggak bisa dipisahkan. Begitu Mbak. Agenda apa mungkin Pak Yani atau kegiatan begitu ya, program-program mata acara RRI yang mungkin bisa saja menjadikan pelajaran edukasi untuk masyarakat, untuk pendengarnya, seperti itu? Yang paling efektif kalau menurut saya terkait dengan pengembangan udah pasti ya. Kalau pembinaan mestinya terkait dengan penyuluhan bahasa Indonesia, pelatihan guru master bahasa daerah dalam revitalisasi bahasa daerah, mestinya perlu disiarkan melalui RRI. Jadi bukan hanya itu saja, sebenarnya banyak hal-hal yang terkait dengan kebahasaan, pelindungan, pembinaan, pengembangan harus disiarkan melalui RRI. Nggak bisa tidak, karena corongnya pemerintah adalah RRI yang mengawal perekat bangsa, yang menyatukan bangsa Indonesia sejak merdeka adalah RRI. Jadi tidak bisa dipisahkan. Baik. Jadi kita nggak bisa bicara terkaitkan, memang harus semacam mata uang lain ini kan, lain sisi. Iya, Balai Bahasa dengan RRI itu memang harus menjadi satu kesatuan, nggak bisa tidak. Jadi saling berkolaborasi harus begitu ya Pak Yani. Baik, nah agar bahasa daerah di Jawa Timur sendiri ini Pak Yani terus terjaga dengan baik begitu ya, apa yang bisa kita lakukan terkhusus untuk mendorong minat belajar teman-teman muda kita untuk terus melestarikan bahasa daerah mereka? Baik, selama ini Balai Bahasa itu sudah melalui kegiatan literasi. Jadi selalu mengadakan lomba-lomba menulis cerita rakyat dengan berbahasa daerah yang ada di Jawa Timur. Misalnya menggunakan bahasa Madura, menggunakan bahasa Osing, menggunakan bahasa Jawa dialek Surabaya, menggunakan bahasa Jawa dialek Mataraman, termasuk Arekan, Malang, semacam itu. Nanti buku-buku itu nanti diseleksi. Biasanya tahun saya tidak paham betul kalau di sini. Biasanya yang sudah diseleksi itu nanti dikirim ke Jakarta. Secara substansi nanti akan dilihat. Kalau sudah betul-betul lulus dan itu kita beri hadiah yang luar biasa besar.
Terus kemudian mereka di sana akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diterjemahkan lagi ke seluruh bahasa internasional yang berlaku. Tujuannya apa? Ternyata yang namanya Indonesia bukan Jakarta. Di Indonesia ada Madura, di Indonesia ada Osing, di Indonesia ada Tulungagung, di Indonesia misalnya ada mana? Pedalungan semacam itu. Menggunakan bahasa Pedalungan juga boleh gitu semacam itu. Dan itu sudah dilaksanakan sekarang sudah 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun sudah dilaksanakan. Baik. Ya, betul. Dan tentunya dengan buku-buku dari penulis-penulis muda kita ya Pak Yani. Iya, anak-anak muda semuanya itu. Itu lebih dari 2000 bisa diunduh di Budi, buku digital. Silakan dibuka di Halo Bahasa, di situ ada namanya Budi, buku digital. Bisa diunduh, bisa dibaca untuk pembentukan karakter bangsa melalui bacaan-bacaan tadi, cerita rakyat. Ya. Baik. Terakhir Pak Yani, terkait dengan bagaimana agar bisa revitalisasi ini tepat sasaran begitu ya. Nah ini apa langkah kita bersama untuk bisa mengimplementasikan begitu ya, agar ini sukses begitu ke depannya. Salah satu kelemahan Balai Bahasa dalam melaksanakan revitalisasi bahasa daerah adalah dengan keterbatasan dana. Kalau kita mengacu pada Undang-Undang tahun 2004 nomor 24 tahun 2009 itu mengatakan bahwa pengembangan, pembinaan dan pelindungan bahasa daerah sepenuhnya ditanggung jawab oleh pemerintah daerah. Tapi realitanya hampir di seluruh Indonesia pemerintah daerah belum menyiapkan dana untuk revitalisasi bahasa daerah. Jadi selama ini pemerintah pusat melalui Balai Bahasa hanya mampu memfasilitasi, memantik dengan segala keterbatasannya. Harapannya apa? Agar bahasa Indonesia tetap lestari dalam pembentukan karakter identitas bangsa, untuk mendukung bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa, begitu Mbak. Terkhusus untuk ke generasi muda kita dengan tunas bahasa ibu tadi. Betul, baik, betul. karena kalau bukan teman-teman muda kita ini siapa yang akan melestarikan lagi ya Pak Yani ya. Baik, luar biasa. Iku mang caning gawe edisi obrolan budaya RRI Net gawe edisi kali iki bare Dr. Andes Yani Pariono MPD Widya Bahasa Ahli Madya bertempat langsung nang Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Aku ning Ayu Arta, ngapunten bilih wonten klientak-klientunipun. Kita akan jumpa lagi di lain episode yang akan datang. Nah dan rimo derek. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yani.